Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran aziman mubarakan wa ja'alahu faridatan wa ja'ala siyamahu faridatan lil muslimin wa ja'ala rasulahu qiyamahu fil laili tatawwuan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang anugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di hari-hari berikutnya karunia kesehatan, nikmat kesehatan itu tetap diberikan kepada kita sekalian. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah dalam hadisnya yang disampaikan oleh beliau sehari sebelum masuknya bulan Ramadan, Rasulullah menyatakan bahwa telah datang kepada kalian bulan yang agung. Kata Rasulullah, syahrun azimun, bulan yang sangat agung. Bisa kita bayangkan, kata azimun itu biasanya disandarkan kepada Allah karena keagungannya. Tapi Rasulullah menyandarkan kata azimun itu dengan kata syahrul Ramadan. Yang kedua, kata Rasulullah, bulan Ramadan itu syahrun mubarakun. Syahrun mubarakun artinya bulan yang penuh dengan keberkahan. Sesuatu yang dipandang berkah, sesuatu yang secara zahir nilainya sangat kecil, kelihatan bentuknya sangat kecil, tetapi terkandung di dalamnya nilai dan manfaat yang sangat besar. Mengapa Rasulullah menamakan bulan Ramadan adalah bulan yang maha agung? Mengapa Rasulullah menamakan bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena ada sekian banyak keistimewaan dari bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, yang 11 bulan itu. Saya ingin menunjukkan kepada hadirin kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain. Kata Rasulullah di dalam hadisnya itu, di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa dikatakan di situ, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih hebat dan lebih baik daripada 1000 bulan.
Kalau kita hitung 1000 bulan itu secara tahun, maka sebenarnya 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan. Amal-amal yang dilakukan pada bulan, pada hari, pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu, sama dengan nilai amal yang dilakukan selama 83 tahun 4 bulan. Begitu hebatnya nilai dari malam itu, sehingga seseorang yang melakukan amal pada malam itu mendapatkan pahala yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan Syahrus Syiyam, bulan di mana diwajibkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa Ramadan seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Kalau kalian melaksanakan ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kalian bertakwa kepada Allah. Di akhir ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun. Seringkali diterjemahkan dengan kalimat semoga kalian bertakwa. Oleh para ulama, kalau Allah menyatakan la'alla, itu tidak menunjukkan artinya semoga kalian bertakwa. Yakinlah bahwa kalian pasti bertakwa. Kalimat kita la'alla itu sesuatu harapan yang positif terhadap sesuatu cita-cita kita. Tetapi kalau Allah menggunakannya, kata para ulama, la'alla itu menunjukkan arti pasti. Pasti kalian bertakwa kalau kalian melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan bonus. Bulan bonus. Nanti kita lihat bagaimana bulan bonusnya. Selama ini kita kalau lihat iklan, beli 1 gratis 1, beli 1 gratis 2. Tetapi dalam bulan Ramadan, satu kali melaksanakan amalan tertentu, pahalanya sama dengan 70 kali kita melaksanakan ibadah tertentu di luar bulan Ramadan. Saya beri contoh, kata Rasulullah dalam hadisnya, man adda faridatan fi Ramadan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang melaksanakan suatu kewajiban di dalam bulan Ramadan, maka kewajiban yang dilakukannya satu kali itu setara dengan nilai kewajiban yang sama yang dilakukannya setara dengan 70 kali melaksanakan kewajiban yang sama di luar bulan Ramadan. Luar biasa. Salat Isya yang baru saja kita lakukan pada malam ini, nilainya Bapak Ibu yang saya muliakan, sama dengan kita melaksanakan 70 kali salat Isya di luar bulan Ramadan. Besok subuh kita melaksanakan lagi salat fardu subuh. Kata Rasulullah, nilai salat subuh yang dilakukan sekali itu pada bulan Ramadan sama dengan 70 kali kita melaksanakan salat subuh di luar bulan Ramadan. Itulah yang saya katakan tadi, satu kali melaksanakan amal bonusnya 70. Belum pernah ada dalam iklan dagang dunia manapun beli 1 gratis 70, tidak ada itu. Paling beli 1 gratis 2.
Paling tinggi beli 1 gratis 3. Tapi Allah memberi balasan yang hebat terhadap amal yang kita lakukan, amal wajib yang kita lakukan, nilainya sama dengan 70 kewajiban yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Tetapi dengan adanya bonus itu lalu jangan berkata, kalau begitu setelah bulan Ramadan saya tidak usah lagi melaksanakan sholat subuh selama 70 kali. Sudah ada bonus saya yang sebelumnya. Tidak. Nilai amal dari amal yang kita lakukan itu tetap kita dapatkan. Dan setelah puasa nanti kita tetap melaksanakan sholat-sholat fardu itu seperti kita melaksanakannya pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi kata Rasulullah, waman ada hasilatan, barang siapa yang melaksanakan satu ibadah sunat pada bulan Ramadan, ibadah sunat, maka ibadah sunat itu akan dinaikkan oleh Allah derajatnya menjadi sama dengan kita melaksanakan sebuah kewajiban dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Saya beri contoh. Tadi baru saja kita melaksanakan sholat sunat qabliyah isya. Sholat sunat qabliyah isya yang kita lakukan sebelum sholat isya pada malam ini, malam bulan Ramadan, nilainya sama dengan kita melaksanakan satu kewajiban sholat isya di luar bulan Ramadan. Ditingkatkan oleh Allah derajat amal kita yang tadinya sunat setara dengan amal wajib yang kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Demikian juga halnya sholat ba'diyah yang baru saja kita lakukan 2 rakaat sesudah isya, ditingkatkan oleh Allah derajatnya sama dengan melaksanakan satu kewajiban sholat isya di luar bulan Ramadan. Besok subuh kita melaksanakan sholat sunat fajar 2 rakaat. Nilai dari sholat sunat subuh yang kita lakukan itu sama dengan nilai fardu subuh yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Belum lagi kita mendapatkan, kalau kita melaksanakan sholat subuh kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih hebat nilainya daripada dunia dan segala isinya. Oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jangan pernah tinggalkan itu sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Bahkan ada imam yang saya baca, Imam Hanafi, kalau anda terburu-buru melaksanakan sholat fardu karena waktunya habis, maka silakan diqadha sholat sunat fajar itu setelah terbit matahari. Imam Hanafi punya pendapat yang seperti itu. Mengapa? Karena mungkin karena kehebatan dari nilai sholat sunnah qabliyah subuh itu, kata Imam Hanafi, boleh diqadha kalau misalnya kita terburu-buru. Satu. Yang kedua, saya kira ini pemahaman saya saja, mungkin juga sahabat-sahabat pada waktu itu menyepelekan sholat sunat fajar 2 rakaat itu. Lalu Nabi mengatakan, kalian harus tahu kata Rasulullah, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia yang kamu miliki dan segala isinya, kata Rasulullah. Maka pastilah para sahabat berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat sunat qabliyah subuh. Tetapi kalau terlambat bangun, tidak bisa melaksanakan sholat itu. Maka harusnya kata Rasulullah, cepat-cepatlah bangun pada subuh hari, pada pagi hari, agar dapat kalian melaksanakan sholat sunat fajar 2 rakaat yang nilainya lebih hebat daripada dunia ini dan isinya, kata Rasulullah. Baik, sekali lagi saya ingin katakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan bonus. Kita lihat, dalam hal bersedekah, betul-betul sedekah itu ditingkatkan oleh Allah, nilai amal sedekah itu. Diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, man fattara fihi sha'iman, barang siapa di antara kalian yang memberikan makanan pembuka puasa untuk seseorang yang berpuasa, memberikan makanan pembuka puasa.
yang kita biasa istilahkan makanan takjil. Saya seringkali dengar yang membawa takjil besok adalah Ibu A. Salah itu. Gimana takjil mau dibawa? Yang benar, yang membawa makanan untuk takjil, tambahkan makanan, jangan membawa takjil. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Jangan sampai Al-Azhar salah gunakan itu. Yang membawa takjil besok malam adalah ibu ini. Jangan membawa takjil, karena takjil tidak bisa dibawa. Yang bisa dibawa itu makanan untuk takjil. Nanti kalau diumumkan, tolong nanti kawan-kawan yang membawa makanan pembuka puasa untuk takjil besok adalah ini. Jangan katakan yang membawa takjil besok adalah ini. Takjil itu menyegerakan berbuka, lawannya adalah takhir. Baik. Barang siapa yang memberikan makanan pembuka puasa, apa yang didapat oleh dia? 1 bonus 3. Bonusnya 3 itu apa? Kata Rasulullah, makanan pembuka puasa yang diberikan kepada yang berbuka puasa itu akan menghapuskan semua dosa dia. Akan menghapuskan semua dosa seseorang memberikan makanan pembuka puasa. Kemudian yang kedua, dia akan dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka. Hebatnya nilai sedekah ini. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, pahala puasa dari seseorang yang diberikan makanan pembuka puasa itu tadi akan diberikan oleh Allah penuh 100% kepada yang memberi makan pembuka puasa, tanpa dikurangi pahala puasa orang yang diberi makanan berbuka puasa tadi itu. Kalau begitu, maka seseorang yang diberi makanan pembuka puasa itu akan disiapkan oleh Allah 200% pahala puasanya, 100% untuk dirinya sendiri, dan 100% disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang memberikan kepadanya makanan pembuka puasa. 3 sekaligus yang didapatkan oleh seseorang yang memberikan makanan pembuka puasa. Baik. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami yang tidak punya makan pembuka puasa ini bagaimana ya Rasulullah? Kami tidak punya. Gimana kami bisa mendapatkan pahala seperti itu?" Ternyata banyak juga sahabat yang tidak punya makanan untuk diberikan kepada orang lain untuk buka puasa. Jawaban Rasulullah, kalau kalian memberikan makanan pembuka puasa kepada seseorang dalam bentuk tamarin, 1 buah kurma, 1 pisang, maka kata Rasulullah, kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang memberikan makanan pembuka puasa itu. Sama nilainya, tidak ada bedanya. Karena apa? Ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua, kalau kalian tidak punya kurma, mungkin kalian punya air minum, kasihlah dia setengah gelas air minum. Katanya di sini, surbatan min ma'in. Jadi seteguk air untuk membatalkan puasa orang itu, maka kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang memberikan makanan pembuka puasa itu. Luar biasa. Kalau kalian tidak punya air, mungkin boleh jadi kalian punya susu, setengah gelas susu, berikan kepada mereka yang akan berbuka puasa. Maka pahala dari pemberian itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang memberikan makanan pembuka puasa itu. Nah sekarang, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makanan seseorang yang berbuka puasa sampai dia kenyang. Ini sampai kenyang, yang di atas tadi tidak kenyang. Apa kata Rasulullah? Allah akan memberikan kepadanya minuman yang berasal dari air dari telaga Rasulullah,
satu kali minum itu dia tidak akan pernah haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Luar biasa. Jadi Allah akan memberikan dia minuman air yang berasal dari haudun Nabi, dan ketika dia minum air itu tidak akan pernah haus selamanya. Karena apa Bapak Ibu? Setelah kita dari padang mahsyar nanti, kita akan singgah di haudun Nabi, telaganya Nabi berebutan air. Semua manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir yang meninggal nanti hari kiamat akan berebutan air di situ. Ada yang dapat, ada yang tidak. Kata hadis itu, Rasulullah berdiri di samping telaganya menyaksikan umat manusia yang berebutan. Tapi yang menarik lagi, ada satu hadis yang saya baca. Ada seseorang yang tidak dapat minuman karena sudah berebutan. Ibaratnya sudah berjejal-jejal situ berebutan. Dia tidak dapat. Lalu ada seorang sosok yang datang kepadanya. Pak, Bapak belum dapat minum ya? Belum. Kalau begitu tak ambilkan minuman itu untuk Bapak. Saya akan ambilkan. Setelah itu tidak lama kemudian kata hadis itu dia datang. Pak, ini air minum yang saya dapatkan dari air telaga Rasulullah. Silakan diminum. Ini mungkin dalam hatinya orang ini orang baik banget. Dari mana dia? Dia tanya, Anda siapa sebenarnya? Kata sosok itu, aku adalah pahala puasa di mana kamu pada siang hari itu menahan haus, dan akulah yang mengambilkan air dari telaga Rasul untuk kau minum. Karena waktu siang hari di bulan Ramadan pada waktu kamu hidup selalu kamu menahan haus. Aku sekarang memberikan engkau minuman. Luar biasa Bapak Ibu yang saya muliakan. Mungkin terakhir karena kita akan tarawih. Yang terakhir ingin saya katakan kepada Bapak dan Ibu, ada dua bacaan yang kata Rasulullah, kalau kalian membaca dua kalimat itu, engkau sudah membuat Tuhan ridho terhadap dirimu. Apa kalimat itu? Dua kalimat itu kata Rasulullah, syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Kalian perbanyak baca asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Kalau kalimat dua itu yang kalian sudah baca, maka kalian sudah membuat Tuhan ridho terhadap kalian dan sangat senang Tuhan mendengarkan bacaanmu itu. Karena itulah Bapak Ibu selalu kita baca itu, terutama habis tarawih, menjelang sholat witir selalu kita baca. Dan seharusnya itu tidak hanya kita baca pada saat setelah tarawih, tapi selalu kita amalkan. Karena apa? Tuhan sangat senang dengan mendengarkan dua kalimat itu. Kemudian ada lagi dua kalimat yang perlu kita lestarikan selama dalam bulan Ramadan ini, yaitu kata Rasulullah, apabila engkau membaca dua kalimat itu, maka kalimat itu sangat bermanfaat bagi kalian. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah di dua kalimat itu? Fatas'alunallahal jannata wa ta'udzuna bihi minan nar. Itulah sebabnya kalimat kita sambung asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4 kalimat itu kata Rasulullah. 2 kalimat yang pertama membuat kalian itu akan disenangi oleh Allah dan ridho Allah terhadap kalian, dan 2 kalimat berikutnya itu akan bermanfaat kalian karena engkau bermohon kepada Allah surganya dan engkau bermohon kepada Allah dijauhkan dari api nerakanya. Selama bulan Ramadan ini saya istilahkan ada aksesoris puasa. Puasa kita kering kalau aksesorisnya tidak kita lengkapi. Apa aksesorisnya? Yang pertama adalah perbanyaklah membaca Al-Quran. Orang yang berpuasa akan kering puasanya tanpa Al-Quran. Kemudian yang kedua, perbanyaklah berzikir. Yang ketiga, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang keempat, hidupkanlah malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah sunat, dengan zikir, dengan doa, dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, sholat sunat yang lain. Kemudian yang selanjutnya, perbanyak bersedekah pada bulan Ramadan, karena sedekah bulan Ramadan itu lebih tinggi nilainya dan ditingkatkan oleh Allah nilainya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian aksesoris yang lain adalah itikaf di dalam masjid, terutama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, hidupkanlah, semangatkanlah malam-malam ganjil, di mana kita pada saat itu kata Rasulullah, iltamis lailatul qadri fil ashril awahir, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar pada hari 10 terakhir dari bulan Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27. Hidupkanlah itu dengan memperbanyak ibadah, doa, dan zikir. Yang selanjutnya menjadi aksesoris puasa itu adalah mengeluarkan zakat fitrah. Aksesoris berikutnya adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Aksesoris yang terakhir adalah melaksanakan puasa sunat selama 6 hari pada bulan Syawal. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian dia ikuti 6 hari dalam bulan Syawal, bisa selang-seling. Kata Rasulullah, nilai dari puasanya itu sama dengan dia puasa selama setahun. 1 bulan Ramadan tambah 6 hari, jadi 6 hari itu nilainya sama dengan puasa 11 bulan. Yang bulan Ramadan 1 bulan, 6 hari itu sama dengan ibadah puasa yang kita laksanakan selama 11 bulan. Maka sempurnalah puasa kita selama setahun, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang kita perbanyak selama dalam bulan Ramadan untuk mengisi kehidupan kita, untuk mengisi umur panjang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Marilah kita menggunakan, mengamalkannya ini selama dalam bulan Ramadan, agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.